Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-5. Nah, sekarang silahkan buka buku kalian pada halaman 76. Nah, apakah kalian tahu bahwa setiap hewan itu mempunyai tempat hidup yang berbeda? Nah, kenapa mereka mempunyai tempat hidup yang berbeda? Karena setiap hewan itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, sekarang coba perhatikan contoh yang ada di samping sini. Hewan pertama adalah ayam. Ayam merupakan hewan yang hidup di darat. Hewan yang kedua adalah bebek. Bebek merupakan hewan yang hidup di air. Hewan ketiga adalah kucing. Kucing merupakan hewan yang hidup di darat. Hewan yang keempat adalah ikan. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Nah, keempat hewan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nah, sekarang apakah kalian tahu bahwa tempat hidup hewan tersebut ada hubungannya dengan ciri-ciri dari hewan tersebut? Nah, coba kita berdiskusi bersama. Mari kita berdiskusi hewan yang pertama, yaitu hewan ayam. Ayam memiliki paruh yang panjang dan runcing. Digunakan untuk mengambil makanan yang ada di tanah. Lalu ciri-ciri yang kedua, ayam memiliki ceker yang panjang untuk menggali atau mengais makanan di dalam tanah. Ciri-ciri yang ketiga yaitu ayam memiliki bulu yang lebat. Nah, itu berfungsi untuk melindungi dari hawa dingin. Hewan yang kedua yaitu bebek. Bebek mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Bebek memiliki paruh yang berbentuk sudut agar bisa memudahkan bebek untuk mencari makanan di air. Lalu ciri-ciri yang kedua, kaki bebek itu mempunyai selaput. Nah, itu digunakan sebagai alat untuk berenang saat di air. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu bebek memiliki leher yang panjang. Nah, itu digunakan untuk mengais makanan yang ada di air. Hewan selanjutnya adalah kucing. Kucing memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, pertama, kucing memiliki mata yang tajam. Mata yang tajam itu digunakan sebagai alat untuk mencari mangsa pada malam hari. Ya, ciri-ciri yang kedua yaitu kucing memiliki bantalan di bawah kakinya. Itu berfungsi untuk memperkecil suara langkah dari kucing tersebut. Ciri-ciri selanjutnya adalah kucing memiliki misai yang digunakan sebagai petunjuk arah saat berjalan di kegelapan. Hewan yang terakhir yaitu ikan. Ikan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ikan memiliki sirip yang digunakan untuk berenang di dalam air. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu ikan mempunyai insan. Insan itu digunakan sebagai alat pernafasan ikan saat berada di dalam air. Ciri-ciri ikan yang selanjutnya yaitu mempunyai sisik dan berlendir. Nah, itu berfungsi mengurangi gesekan saat berenang di air. Nah, sekarang kalian bisa buka buku kalian halaman 79. Nah, di situ kalian bisa membaca dan memahami lebih lanjut tentang karakteristik tempat hidup hewan dan ciri-ciri khususnya. Nah, hewan yang pertama adalah cicak. Apakah kalian pernah mengamati cicak yang ada di sekitar rumah kalian? Nah, jika diperhatikan, cicak itu bisa merayap di dinding tanpa terjatuh. Nah, kenapa bisa begitu? Cicak memiliki perekat yang ada di telapak tangannya, sehingga cicak tersebut dapat merayap di dinding maupun di langit-langit rumah. Nah, bagaimana cicak menemukan makanannya? Cicak menemukan makanannya yaitu dengan cara memakan serangga.
Bagaimana bisa cicak di atas lalu memakan serangga? Nah, cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga bisa menangkap serangga yang ada di atap rumah atau yang ada di sekitar cicak tersebut. Saat cicak terancam, cicak akan memutuskan ekornya. Nah, jenis cicak juga beragam. Ada cicak rumah, cicak pohon hijau, dan ada tokek. Tokek juga termasuk cicak. Ukuran cicak yang biasanya kita temui di rumah yaitu sekitar 7-10 cm. Jika cicak pohon hijau dan tokek itu biasanya lebih besar daripada cicak rumah. Hewan selanjutnya adalah kelelawar. Kelelawar biasanya hidup di tempat-tempat yang gelap seperti atap rumah, gua, ataupun di pepohonan. Kelelawar juga bisa mengeluarkan bunyi frekuensi yang tinggi. Kelelawar juga mempunyai pendengaran yang baik. Untuk itu, setelah kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi, suara tersebut akan dipantulkan oleh benda-benda yang ada di sekitar kelelawar sehingga kelelawar bisa mendengar lalu akan menghindari benda-benda yang menghalangi kelelawar saat terbang. Kelelawar adalah hewan nokturnal. Apa itu nokturnal? Nah, nokturnal adalah hewan yang beraktivitas pada malam hari. Kelelawar terdapat dua jenis, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Hewan yang terakhir yaitu bunglon. Bunglon dapat merubah tubuhnya seperti benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika bunglon ada di atas pohon yang batangnya berwarna coklat, maka bunglon tersebut juga akan ikut berwarna coklat. Selanjutnya, jika bunglon itu berada di daun, warna tubuh bunglon pun juga berubah sesuai dengan apa yang di sekitar bunglon. Bunglon merubah warna kulitnya yaitu untuk melindungi diri. Bunglon juga memiliki lidah yang panjang melebihi panjang tubuhnya. Nah, sekarang kalian tahu kondisi karakteristik alam yang berbeda itu mempengaruhi jenis hewan yang ada di sekitar daerah tersebut. Hewan di sekitar kita itu mempunyai manfaat ekonomis. Contohnya, ikan bisa dijual ke pasar, daging ayam, daging sapi, udang, dan lain-lain. Nah, saat kita membeli ikan ataupun daging ayam atau daging apapun di pasar, kita pasti harus ditimbang dulu sebelum kita membelinya. Nah, biasanya di timbangan pasar tersebut terkadang desimalnya tidak pas. Misal 2,1 kilo, 2,2 kilo. Nah, jika dalam kondisi tersebut, biasanya pedagang akan menaksirkan berat ikannya. Nah, apa itu penaksiran? Penaksiran adalah melakukan perkiraan. Jadi, menaksir itu mengira atau memperkirakan atau mengira-ngira. Dalam melakukan penaksiran desimal, kalian perlu memperhatikan desimal acuan. Desimal acuannya yaitu 0, 0,25, 0,75, dan 1. Nah, sekarang Ibu beri contoh ya. Taksirlah hasil penjumlahan dari 0,22 ditambah 0,80. Langkah pertama yang harus diselesaikan yaitu kita lihat 0,22 lebih dekat dengan 0,25 dibanding dengan 0. Jadi 0,22 itu ditaksirkan atau dibulatkan menjadi 0,25. Langkah kedua yaitu kita perhatikan 0,80 itu pada garis bilangan. Nah, 0,80 itu lebih dekat ke 0,75 dibanding ke bilangan 1. Jadi 0,80 itu ditaksirkan atau
bulatkan menjadi 0,75. Setelah dilakukan pembulatan pada desimal acuan, kita jumlahkan saja hasilnya, yaitu 0,25 ditambah 0,75. Hasilnya adalah 1. Nah, jadi taksiran dari 0,22 ditambah 0,80 itu menjadi 0,25 ditambah 0,75. Dan hasilnya adalah 1. Nah, apakah kalian sudah paham? Jika kalian belum paham, kalian bisa bertanya kepada ibu di grup WhatsApp. Nanti insya Allah ibu akan menjawab satu persatu. Setelah ini ibu akan memberikan latihan soal dan dikerjakan ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.